Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ibu Widya Astuti. Kita akan bertemu pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Selamat belajar. Baik teman-teman kelas 11, kali ini kita bertemu dalam bab berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebagaimana teman-teman ketahui, hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah SWT telah berfirman pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu beritahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, sebagaimana telah kita baca sama-sama Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah telah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Nah, syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah SWT atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu teman-teman, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Antara lain yakni yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Ya. Kemudian apa alasan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yakni yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong dalam kebaikan ini Allah telah berfirman pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, intinya kita berusaha untuk berbuat baik dalam tolong-menolong, bukan tolong-menolong dalam hal kejelekan seperti berbuat dosa atau permusuhan, tapi berbuat dalam kebajikan dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari kompetisi dalam kebaikan, lalu yang kedua kita belajar tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja yakni semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Bahwasanya sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Nah, seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Karena apa? Kita butuh makan, ya, salah satunya itu. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Makanya bab ini salah satunya ini membahas tentang etos kerja. Nah, etos kerja ini dalam Al-Quran yakni Allah telah berfirman pada surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi
wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Teman-teman sekalian, dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah SWT akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah SWT dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebutan lain dari ganjaran tersebut adalah imbalan atau upah, ya. Dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Ya. Allah SWT memberitakan kita untuk bekerja, dan Allah SWT pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah SWT bahwa motivasi atau niat bekerja itu harus benar, ya, harus benar. Ya, mari kita berusaha untuk terhormat dengan usaha sendiri atau tidak meminta atau bergantung kepada orang lain. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, bekerjalah sesuai aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, jauhilah. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh tidak ada artinya hidup ini. Nah, kali ini Bu Widya tampilkan ya salah satu hadis dari Miqdam radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda, tidak seorang pun makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik teman-teman, sekian dari materi kali ini. Alhamdulillah. Nanti ada sedikit beberapa pertanyaan yang teman-teman harus tanggapi di Google Classroom, ya. Kurang lebihnya Bu Widya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.